Untuk sesi tanya jawab dan sharing iman akan diberikan setelah Pastor Niko dan Ibu Cynthia memberikan pengajaran dan renungan. Untuk Pastor Niko, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Selamat malam Ibu Linawati. Selamat malam buat kita semua, para pencinta doa dan devosi. Secara khusus kita berada dalam devosi Hati Kudus Yesus. Adapun tema renungan kita malam ini seperti sudah diungkapkan oleh Ibu Lina adalah darah dan air dari hati Yesus yang terluka. Kita melihat Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai ayat 37. Lambung Yesus yang ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Inilah tema permenungan kita malam ini. Tema refleksi kita malam ini, kita merenungkan darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang tertikam. Dari hati Yesus yang tertikam itu yang diungkapkan oleh penginjil Yohanes. Misteri hati Yesus adalah misteri kasih. Misteri kasih. Misteri hidup Yesus, hatinya, dirinya, perutusannya adalah tanda petik misteri kasih. Dan ini juga adalah prinsip dasar spiritualitas Kristiani adalah kasih. Maka bila kita dikenal oleh orang lain sebagai orang Katolik, mereka akan berkata mereka ini memiliki spiritualitas kasih. Hati Yesus adalah lambang kasih. Kasih Allah yang dicurahkan kepada kita seutuh-utuhnya, memberikan dirinya selimpah-limpahnya kepada kita. Dan kasih ini kita temukan dalam hati Yesus bagaikan harta yang berlimpah-limpah. Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, ditikam dengan tombak, dan segera mengalirlah darah dan air. Darah dan air yang mengalir dari lukanya ini senantiasa merupakan objek kontemplasi kita sebagai para pengikutnya. Kita harus sering merenungkan darah dan air yang keluar dari hati Yesus yang tertombak itu, yang tertikam itu, yang ditusuk oleh tombak serdadu itu. Bahan meditasi kita harus acap sekali merenungkan ini. Merenungkan Kristus yang menderita, yang dari hatinya sendiri mengalir kasih yang tiada henti,
mengalir darah dan air bagi kita. Kontemplasi kita sebagai para pengikutnya. Spiritualitas Kristiani yang mengambil bentuknya pada abad pertengahan dari kontemplasi hati Yesus yang Maha Kudus ini tidaklah tumbuh dari suatu spekulasi teologis atas hati Yesus. Bukan. Tetapi dari pengalaman kontemplasi atas lambung Sang Penebus yang ditikam dengan tombak seorang serdadu ketika tergantung di kayu salib. Jadi suatu permenungan sungguh-sungguh kepada Kristus yang menderita lewat salibnya, dan dari salib itu pada saat Yesus tergantung, pada saat dadanya, lambungnya ditikam oleh serdadu, mengalirlah darah dan air. Ini adalah permenungan kepada Sang Penebus. Bukan spekulasi teologis yang dicipta-ciptakan, yang dipikir-pikirkan, tetapi yang nyata dialami Yesus di kayu salib. Bukan suatu spekulasi teologis yang tinggi, yang tidak dimengerti oleh orang lain, tetapi justru spekulasi teologis. Bukan di sini tempatnya, di dalam hati Yesus. Karena bukan spekulasi yang ditampakkan kepada kita, tetapi bukti nyata cinta kasih dari Allah. Oleh sebab itu, dalam ensiklik Haudietis Aquas, Paus Pius ke-12 mengatakan bahwa spiritualitas ini secara spontan muncul keluar dari iman yang hidup dan kesalehan yang dihayati oleh jiwa-jiwa. Oleh jiwa-jiwa yang terpilih terhadap pribadi penebus dan luka-luka mulia yang menjadi testimoni mengesankan atas kasihnya yang sangat besar di hadapan roh kontemplatif orang-orang yang percaya. Paus Pius ke-12 mencatat itu. Jadi bukan suatu spekulasi teologis, karena teologi itu bisa berkembang. Seperti misalnya teologi di Asia, dikatakan bahwa teologi itu bisa kita membayangkan Allah itu seperti nasi. Mengapa seperti nasi? Karena nasi yang memberikan kehidupan. Ada juga yang mengatakan, mari kita ciptakan suatu teologi yang baru, teologi kerbau. Bagaimana teologi kerbau? Kerbau itu berada di lumpur, berkubang, hidup di dalam lumpur, berkubang, mencari rumput, sungguh-sungguh menyatu dengan alam. Dan dikatakan, oh begitulah Allah. Allah juga berkubang dalam penderitaan manusia, dalam kehidupan manusia, seperti kerbau. Ini adalah teologi spekulatif yang diciptakan oleh para teolog. Tetapi bukan demikian dengan refleksi atas hati Yesus yang Maha Kudus. Itu muncul dari suatu spiritualitas orang-orang Kristen yang saleh, yang dihayati oleh iman, oleh orang-orang yang terpilih, yang beriman, merenungkan luka-luka mulia Kristus, dan mengkontemplasikan betapa besarnya kasih Yesus kepada kita, sampai lambungnya tertikam, dan dari situ mengalirlah darah dan air. Kita juga tentu akan memperoleh banyak sekali manfaat spiritual, manfaat rohani dari kontemplasi atas hati Yesus yang terluka dan mengalirkan darah dan air demi kasihnya kepada kita. Maka bila pada suatu waktu kita merenungkan ini, mari kita semakin dalam memasuki misteri kasih Allah itu. Bila kita tidak memiliki sesuatu yang sangat istimewa untuk direnungkan pada hari tertentu, pada saat kita membaca kitab suci, kita merasa kering, tidak ada sesuatu perasaan yang bahagia pada saat kita merenung, terasa kering, hidup rohani menjadi dangkal, mari kita kembali merenungkan darah dan air itu yang keluar dari lambung Yesus yang tertikam itu. Kita melihat dalam Keluaran bab 17 ayat 6, sudah dinubuatkan bahwa dalam kitab Keluaran diceritakan bahwa atas perintah Yahweh, perintah Tuhan, Musa memukul gunung batu dan dari dalamnya keluar air untuk minum orang Israel yang sedang kehausan. Darah dan air yang tertumpah dari lambung Yesus yang Maha Kudus itu adalah minuman rohani untuk semua orang Kristen, untuk semua yang ditebusnya.
karena hatinya begitu meluap kepada kita. Hatinya begitu mengalir kepada kita. Hidupnya dialirkan kepada kita sepenuh-penuhnya. Maka darah dan air yang memancar dari hati Yesus itu, yang keluar dari lambung Yesus itu adalah untuk memberikan kehidupan rohani kepada kita. Supaya kita bisa minum, supaya kehausan rohani kita akan Tuhan itu bisa dipenuhi. Kita lihat slide berikutnya. Santa Faustina dalam buku hariannya nomor 187 dikatakan, di situ dicatat tentang doa utama kepada kerahiman ilahi. Kerahiman Allah. Kata Yesus kepada Suster Faustina, serukanlah kerahimanku bagi para pendosa. Aku merindukan keselamatan mereka. Bila dengan hati yang diresapi, sikap kerendahan hati dan iman, engkau ucapkan doa ini untuk seorang pendosa, akan kuberikan kepadanya karunia pertobatan. Inilah doa itu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat Santa Faustina juga memiliki suatu devosi kepada kerahiman ilahi yang juga punya dasar dari hati kudus Yesus. Jangan lupa bahwa devosi kepada hati kudus Yesus sudah lebih dahulu daripada devosi kepada kerahiman ilahi yang dipopulerkan oleh Santa Faustina. Nanti kita melihat sejarahnya juga sekilas di dalam permenungan ini, supaya kita juga memiliki suatu panorama yang baik tentang devosi kepada kerahiman ilahi dan devosi kepada hati kudus Yesus. Kita melihat darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Sumber kerahiman, sumber belas kasih. Yang memancar itu dari Allah sendiri adalah untuk membasuh kita dari dosa, memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita melihat bagaimana Allah sungguh mencurahkan seluruh hidupnya kepada kita. Tidak cukup hanya sampai kepada kematian. Setelah kematiannya di kayu salib, dia masih menumpahkan darah dan air demi keselamatan kita. Begitu besarnya kasihnya kepada kita. Kita lihat slide berikut ini. Kita melihat timbulnya dan perkembangan devosi hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus sering sekali digambarkan di dalam kesenian Kristiani sebagai sebuah hati yang terbakar, yang berkilau dengan cahaya ilahi, yang ternganga oleh luka tusukan, kalau kita melihat gambarnya, yang dikelilingi oleh sebuah mahkota duri, dan yang berdarah. Terkadang gambar hati ini diletakkan di depan tubuh Yesus dengan tangannya yang terluka menunjuk pada hati tersebut. Luka-luka dan mahkota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus hingga ia wafat. Kita melihat itu. Luka-luka dan mahkota duri menjadi kiasan dari apa yang terjadi pada saat penderitaan Yesus hingga ia wafat. Jadi gambar itu mau melukiskan kepada kita penderitaan Yesus di kayu salib. Dia dimahkotai duri, di kaki dan tangannya ditusuk, lambungnya ditikam. Jadi gambaran itu adalah kiasan dari seluruh peristiwa pada saat penderitaan Yesus. Sementara api itu melambangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Api itu melambangkan kekuatan perubahan dari cinta kasih. Kita melihat api itu bisa mengubah. Api itu bisa mengubah. Api bisa menghancurkan hutan-hutan. Meruntuhkan tembok-tembok dengan api yang menyala-nyala, bisa merusak bangunan yang tinggi sekalipun. Bisa menjadi abu bila datang api melalap. Hutan yang luas pun bisa terbakar dan menjadi arang serta abu bila datang api untuk melahap dan menghanguskannya. Jadi api itu adalah lambang kekuatan dan lambang perubahan. Orang yang memiliki cinta kasih akan memperoleh kekuatan dan akan mengubah dirinya sendiri.
cinta kasih itu akan mengubah dirinya sendiri dan juga mampu mengubah orang lain. Kita melihat bahwa pada saat Pentakosta juga Roh Kudus disimbolkan dengan api. Api yang memberi kekuatan, api yang memberi kehidupan, dan api yang membuat perubahan kepada para rasul. Pesta perayaan Hati Kudus Yesus telah menjadi sebuah upacara penting dalam kalender liturgi Katolik Roma semenjak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari setelah Pentakosta. 19 hari setelah Pentakosta. Sebagaimana Pentakosta selalu dirayakan pada hari Minggu, pesta perayaan Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat. Mengapa hari Jumat? Karena diyakini Kristus wafat di kayu salib pada hari Jumat. Menurut sejarah, devosi kepada Hati Kudus Yesus mulai berkembang sejak abad ke-12. Abad ke-12. Dan didorong oleh banyak orang kudus, seperti Santo Bernardus, Santo Bonaventura, Santa Matilda dari Magburg, dan Gertrud dari pertapaan Helfta. Mari kita lihat, jadi devosi kepada Hati Kudus Yesus itu bukan semata-mata ada pada Santa Margareta Maria Alacoque. Itu nanti perkembangan berikut yang sangat dahsyat setelah terjadi penampakan kepada Santa Margareta. Tetapi cikal bakal dari semuanya itu sudah berkembang sejak abad ke-12 oleh Santo Bernardus, Santo Bonaventura, Santa Matilda dari Magburg, dan Gertrud dari pertapaan Helfta. Mari kita lihat selanjutnya. Sekitar abad ke-16 dan ke-17, gereja menghadapi yang disebut dengan gerakan Jansenisme, yang menekankan keadilan Allah yang keras, ketidaklayakan dan ketakutan manusia di hadapan Allah. Kita melihat Jansen sangat menekankan bahwa Allah itu sungguh-sungguh adil, rigid. Manusia tidak boleh salah. Segala-galanya Allah atur itu dengan sangat sistematis, dengan sangat teratur, maka manusia itu ya harus tunduk taat kepada Allah. Nah, pada masa itu devosi kepada Hati Kudus Yesus mampu memberikan gambaran spiritual yang seimbang dan membangkitkan dalam diri kaum beriman tentang kasih dan kerahiman Allah melalui hatinya. Jadi Allah itu tidak hanya keras, tidak hanya Allah yang menghukum, tidak hanya Allah yang memberikan peraturan-peraturan kepada orang Katolik, ya, tetapi juga memberikan hatinya kepada kita, kasihnya, kerahimannya melalui hatinya. Dan itu juga yang diberikan argumen oleh Santo Fransiskus dari Sales dalam kerasulan dan homilinya. Dan dalam sejarah kita melihat bahwa Santo Fransiskus dari Sales ini mendirikan kongregasi suster-suster visitasi. Dan nanti dari sanalah lahir seorang santa yang bernama Santa Margareta Maria Alacoque. Dari kongregasi yang didirikan oleh Santo Fransiskus dari Sales ini. Mari kita lihat poin berikut. Maka secara istimewa Santa Margareta Maria Alacoque, seorang suster di Prancis, menerima penampakan dari Hati Kudus Yesus pada tahun 1673 sampai 1675. Kepada Santa Margareta Maria, Yesus menganjurkan kebaktian khusus kepada Hati Kudusnya pada hari Jumat pertama dan memberikan 12 janji kepada mereka yang setia berdevosi kepada hatinya. Maka melalui bantuan Santo Cladus della Colombiere, Bapa rohani dari Santa Margareta Maria, mereka mempromosikan devosi kepada Hati Kudus Yesus ini. Maka pada tahun 1886, Paus Pius ke-9 menetapkan pesta Hati Kudus Yesus bagi gereja universal. Awalnya pesta saja. Jadi dalam gereja Katolik itu ada beberapa tingkatan. Ada peringatan fakultatif, ada peringatan wajib, ada pesta, ada hari raya. Lalu pada tahun 1899, Paus Leo ke-13 meningkatkan liturgi Hati Kudus Yesus itu menjadi hari raya.
menjadi hari raya, bukan lagi hanya pesta. Bentuk devosi kepada hati kudus Yesus yang dianjurkan gereja adalah konsekrasi pribadi kepada hati kudus, litani, doa pemulihan, dan devosi Jumat pertama. Jadi dari sini perkembangan itu semakin jelas. Mari kita lihat poin berikut. Kristus memberikan kepada kita hatinya yang amat pantas dicintai, dasar dan sumber segala anugerahnya yang lain. Cinta ilahinya mendorongnya untuk muncul dari haribaan Bapa yang pantas disembah dan datang ke dunia ini agar ia dapat memberikan kepada kita semua rahmat yang harganya tiada taranya. Bagaimana kita akan membalas penebus yang penuh cinta itu? Bagaimana cara kita membalasnya? Bukan hanya dengan kesalehan, dengan ketakutan yang saleh dengan segala ketakutan. Tidak. Kita membalas cinta Allah itu, cinta penebus itu dengan cinta juga. Artinya cinta dibalas dengan cinta. Hal inilah yang tidak dilihat oleh aliran Jansenisme. Mereka hanya melihat Allah itu sebagai figur yang adil dan orang menjadi takut untuk mendekat. Tetapi devosi hati kudus Yesus mengajarkan kepada kita hati Allah yang tergerak oleh belas kasih kepada kita, yang mencintai kita, hanya bisa kita balas juga dengan cinta. Cinta dibalas dengan cinta. Sebagai balasan hatinya yang kudus, kita juga hendak menyerahkan hati kita seutuhnya untuk membalas cintanya. Karena ia telah memberikan hatinya yang kekal kepada kita, Kristus memberikan hatinya yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Oleh sebab itu manusia juga harus menyerahkan hatinya kepada Allah untuk selamanya. Hanya hati Yesus yang pantas dicintai dari segala hati yang lain. Maka hati kita serahkan kepada pemeliharaannya untuk selama-lamanya. Kita melihat poin berikut bagaimana perkembangan itu selanjutnya. Kita melihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 28, Yesus sendiri menunjukkan luka pada lambungnya dan Rasul Thomas mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita melihat Yohanes bab 20 ayat 28. Kristus, Yesus setelah bangkit juga masih menunjukkan luka-lukanya, lambungnya kepada Thomas. Berarti setelah Yesus bangkit pun luka-luka itu, luka di tangan dan lambungnya, di kakinya, semuanya itu dibawa kepada Bapa, dibawa kepada surga, dibawa kepada Allah Bapanya. Segala luka itu. Oleh sebab itu, bila Bapa hendak murka kepada kita, kita memohon belas kasih Allah melalui Kristus Yesus, Yesus akan katakan, Yesus tetap tergerak hatinya oleh belas kasih kepada kita. Bapa, lihatlah, aku telah menderita bagi mereka. Lindungi mereka. Berkati mereka. Jangan tunjukkan murkamu kepada mereka. Aku telah menebus mereka dengan hatiku yang tertombak di kayu salib. Jangan hukum mereka. Berikan mereka kehidupan. Berikan mereka rahmat. Jangan penghukuman. Berikan mereka kerahimanmu, belas kasihmu kepada mereka. Oleh sebab itu, bila kita mendekati hati kudus Yesus dengan iman, dengan kerendahan hati, dan menyesali seluruh dosa-dosa kita, kita menyerahkan hati kita kepada Yesus sendiri yang memiliki hati kita. Kristus akan tetap menunjukkan luka-luka itu kepada Bapanya. Bapa, jangan hukum mereka. Jangan binasakan mereka. Selamatkan mereka. Lihat luka-lukaku ini. Lihat luka di tanganku. Air dan darah yang mengalir dari lambungku yang ditombak oleh tombak serdadu itu. Aku telah memberikan hatiku sepenuhnya kepada mereka. Jangan hukum mereka. Berikan belas kasih kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, maka kalau Yesus berkenan membuka hatinya kepada Thomas dan kita semua, perbuatan itu adalah tanda persahabatan yang mengharukan bagi setiap orang. Persahabatan. Hati hanya bisa dibalas dengan hati. Cinta hanya bisa dibalas dengan cinta. Yang menyayat hati, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merana adalah
bila cinta kita dibalas dengan air tuba. Kasih dibalas dengan pengkhianatan. Oleh sebab itu, Yesus mau memberikan hatinya kepada kita, supaya kita juga membalasnya dengan hati kita. Maka, gereja tahap demi tahap menyadari hal itu. Dan akhirnya mereka gereja memahami, mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang rahasia hati Yesus yang tertikam itu. Bahkan menurut ajaran para bapak gereja dan orang kudus, secara simbolis, gereja dilahirkan dari lambung dan hati Yesus yang tertikam itu. Mengapa demikian? Karena dari hati Yesus yang tertikam itu, dari lambung Yesus yang tertikam itu, darah dan air keluar dari diri Yesus sendiri. Dan itu adalah lambang kehidupan gereja. Gereja hanya hidup lewat pembaptisan. Umat Allah dilahirkan lewat pembaptisan. Putra-putri Allah dilahirkan lewat pembaptisan. Semua orang yang ingin bergabung dalam gereja Katolik harus dibaptis. Dan itu adalah kelahiran menjadi putra-putri Allah. Kelahiran menjadi anggota gereja. Oleh sebab itu orang kudus melihat bahwa hati Yesus yang tertikam itu adalah simbol sumber penghidupan gereja sendiri. Ekaristi yang kita rayakan, Ekaristi yang kita pestakan setiap hari dalam misa atau dalam setiap hari Minggu. Dari sana kita memperoleh komuni persatuan dengan Allah. Kita bersatu dengan Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Maka mari kita lihat, kehidupan gereja itu ditopang oleh Ekaristi, supaya menjadi bekal kita menuju perjalanan ke surga bersama Yesus Kristus kepala gereja. Maka orang kudus melihat, Bapak gereja melihat, hati Yesus yang tertikam itu, yang mengalirkan darah dan air itu, adalah lambang kehidupan gereja. Oleh sebab itu Santa Faustina dengan sangat jelas dengan imannya mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku. Inilah iman kita. Inilah ajaran gereja kita. Maka mari kita mempersembahkan hati kita kepada Yesus, cinta kita kepadanya. Karena cinta hanya bisa dibalas dengan cinta. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.